Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wira untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam. Al-Quran adalah sebagai imam. Mungkin ada salah satu ayat, warattilil Qur'ana tartila. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita menghadapi bulan suci Ramadan, banyak imam-imam itu bacaannya terlalu cepat dan singkat gitu. Gimana tanggapan para kiai? Mungkin pertanyaan saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah Jujun. Oke, terima kasih. Ini bersangkutan dengan imam yang memimpin sholat maksudnya. Kalau Quran sebagai imam itu Quran yang memimpin kehidupan kita maksudnya. Tapi kalau hubungannya dengan imam sholat, bagaimana tanggapan saya tentang imam-imam yang cepat? Kalau tartil bacaannya meskipun di satu nafaskan silakan. Tapi kalau satu nafas acak-acakan nggak boleh. Ada juga imam yang bacaannya panjang gitu. Sampai si makmum itu akhirnya dia lihat masjid, waktu sholat, jam. Karena nunggu imam yang panjang itu. Makanya sebaiknya bacaan imam itu aqra'u linnas, yang paling bagus bacaannya. Kalau di situ ada ahli tasawuf, ada ahli tauhid, ada ahli fikih, ada ahli qiraat. Maka yang harus didahulukan untuk jadi imam adalah ahli qiraat. Begitu, karena bagus bacaannya. Gitu kan? Yang paling bagus bacanya, karena bacaan Al-Quran itu harus tartil, warattilil Quran tartila kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Nah yang kedua, diusahakan si imam itu tahu kondisi makmum. Makmum itu ada orang tua, ada anak kecil, jangan karena dia hafiz Quran, masa dia satu sholat subuh 2 rakaat surat Al-Baqarah dibagi 2. Ini tak mau pamer bacaan atau mau ibadah? Yang bagus imam itu, meskipun dia hafiz Al-Quran, maka dia harusnya mencari ayat yang umumnya tahu. Supaya mereka ikut membaca. Supaya mereka ikut merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Jangan ini ya Allah gitu kan. Saya kadang-kadang suka lucu gitu kan. Kalau ada orang, apalagi ada orang jadi imam tiba-tiba nangis. Tapi nangisnya tidak seperti nangis imam haram cepat terkendali. Ini nangis. Saya bilang itu makruh ya. Kalau nangis sholat sendiri, nangis silakan. Kalau jadi imam, itu imam jadi kunaon eta saya imam cengeng kata makmum. Kenapa ya inget utang gitu dia gitu kan. Atau inget istrinya yang marah di rumah. Itu kan jadi macam-macam tafsirannya. Yang tadi bukan ikut khusyuk, lihat gitu. Waktu asar jam sekian. Udah capek baca yang ada di masjid, lihat di depan. Oh gitu. Itu apa? Gorengan. Tahu bulat digoreng, dadakan, aduh Allahu Akbar. Jadi yang tadi ya, jadi imam terlalu cepat pun dalam tanda kutip, cepat tapi tidak tartil, itu tidak boleh, tidak bagus. Kalau lambat juga silakan, asal tartil. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Mau di satu nafas kan asal tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allahu Akbar, boleh. Nanti rakaat kedua, la tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setelah Fatihah, Allahu Akbar, boleh. Gitu ya. Jadi itu boleh, Pak di sini mas 23 rakaat tapi lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Nggak usah dibanding-bandingkan. Kalau di 23 rakaat tapi tartil bacaannya dan lebih cepat daripada yang 11 rakaat yang tadi, yang Al-Baqarah dibagi 2 mungkin gitu kan. Jadi jangan melihat berakaat jadi rame.
Mending yang 11 rakaat tapi tenang, mending 23 rakaat tapi cepat-cepat. Yang mending yang beres dua-duanya lah gitu. Bener gak? Yang jadi ribut jangan yang 11 23 tapi yang tidak taraweh. Itu ajak sama kita. Bener gak? Terima kasih. Abah, selanjutnya Ibu Yani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, orang tua murid SDIT. Salam juga. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait ada keterangan yang menyatakan bahwa orang tua yang menjadikan anaknya penghafal Quran kelak di akhirat akan dipakaikan mahkota dari cahaya dan dipakaikan jubah kemuliaan. Pertanyaan saya, hafiz dan hafizoh yang bagaimana, yang seperti apa yang kelak akan memakaikan jubah dan mahkota tersebut? Bagaimana dengan yang sudah akil balik, misalnya dia sudah hafiz Quran tapi dia misalnya pacaran atau tidak sesuai dengan hafiz Qurannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haris. Hadis yang sangat populer sekali nih Kiai. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Kalau kita ingin menjadikan anak kita hafiz dan hafizah, hafal Al-Quran, keuntungannya bukan cuma yang Ibu sampaikan tadi itu. Anak yang menghafal Al-Quran itu cerdas. Jadi siapa yang memasukkan Al-Quran lebih dulu ke dalam diri anak itu, bahkan ketika dia dari mulai hamil itu sudah dibacakan Al-Quran, anak itu cerdas. Jadi kecerdasan itu terdiri dari dua. Ada yang wahbiyah, pemberian Allah, IQ. Ada yang kasbiyah, itu harus usaha dari ibu bapaknya, EQ. Nah, EQ itu emotional quotient itu ternyata bisa dibentuk dari mulai dihamil. Bacakan Al-Quran. Saya Ibu, Bapak, hadirin sekalian, tahadus binikmatillah. Saya ini pengacara. 6 tahun saya jadi pengacara, hebat, dimuliakan, saya punya kelebihan dan yang lain sebagainya. Tapi saya malu ketika berhadapan kepada seorang ustadz yang masih muda punya anak 24. Banyak apa banyak? Banyak banget. Tapi anaknya 24-24-nya hafal Al-Quran. Jadi gubernur, jadi rektor, jadi pimpinan, jadi ekonom. Dan salah satu penasehat nuklir NASA di Amerika adalah putra beliau yang hafal Al-Quran. Saya buka dasi saya malu. Saya pulang, saya pengaruhi istri saya, balik putar haluan. Sehingga kalau sekarang saya aktif di pesantren tahfiz Al-Quran, di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pelajarin kenapa? Saya pingin seperti orang itu. Ini di dunia, subhanallah kita sudah bahagia, senang. Nah nanti di akhirat anak ibu yang hafal Quran, dia nggak mau masuk surga, Bu. Masuk surga nggak mau dia. Sehingga ditanya sama Allah, kenapa nggak masuk? Aku mau tangan kanan ibuku, tangan kiri ibuku, ku masukkan semuanya dalam surga. Ayyuma wajadtum ma'akum fil jannah. Mana orang yang senang sama kamu, kan cinta bantu kamu, bawa semua ke dalam surga. Nah, apakah cuma sekedar menghafal? Jawabannya, insya Allah itu juga sudah masuk hitungan. Sudah masuk hitungan, tetapi belum super. Kalau mangga mah ada asam-asamnya dikit. Kalau pengen yang manisnya juga, dia menghafal Al-Quran dan dia mempelajari tafsirnya. Nah, seperti Abah Jujun ini sudah sempurna. Makanya boleh diambil menantu. Ya. Hubungi nomor berikut ini. Hubungi nomor di bawah ini. Jadi ibu sekalian, dia sudah hebat. Orang yang hafal Quran itu hebat. Ini semua ini, kita ini semua belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Betul nggak Pak? Orang yang menghafal Al-Quran itu hormati. Bahkan penghormatan kita,
Kalau ketemu sama orang yang hafal Al-Quran, ibu ambil uang. Jangan dihitung lagi, ambil aja, terima kasih. Kenapa? Hormati dia karena di dadanya ada Al-Quran. Nanti ibu liatin saya pulangnya lewat mana, ibu kasih amplop. Saya kira itu. Kiai, ini juga sering menjadi excuse bagi orang tua ketika masa mudanya memang bukan hidup di tengah-tengah orang yang memiliki pemahaman agama begitu. Nah seringkali orang tua seperti ini memasukkan anaknya ke pesantren dengan harapan tadi, ya udahlah saya juga nggak bisa bahasa Al-Quran, toh nanti anak saya akan mengangkat atau memahkotai saya. Ini pendapatnya seperti apa menyikapi kondisi seperti ini Kiai? Ya memang begitu. Kalau bisa kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Saya punya kenalan di Paseban, Mualim Maulana Kamal Yusuf. Beliau menceritakan itu, ada orang pensiunan itu waktu itu 55-56 tahun. Dia mulai membaca Al-Quran. Tapi setiap membaca Quran tiap hari dia hafalin gitu. Saya ulangi lagi, umurnya 65 tahun baru belajar Iqra. Umur 60 tahun dulu, zaman dulu bukan Iqra, baca alif-alifan. Padahal alif-alifan itu plastik. Halo. Alif-alifan itu plastik. Saya ingin mengatakan dulu belum ada Iqra, belajar. Kemudian dia baca Al-Quran setiap hari. Ketika dia mau meninggal, dia panggil 2 orang. Dia beri Al-Quran, dia kasih duit. Tolong dengarkan saya membaca Al-Quran. Pada saat tubuh sudah tidak kuat lagi, dia baca Al-Quran, ternyata dia hafal Al-Quran kalau dia tidak tahu. Jadi bapak nggak boleh, ibu nggak boleh putus asa, hafalin aja Al-Quran. Nah maka sesungguhnya seberapa kita bisa menghafal, maka insya Allah itu memberikan manfaat. Terikul sekurang-kurangnya, hafalin, maka dia akan menjadi syafi'an li ashabi, akan mendapatkan syafaat. Jangan lupa terikul. Terikul. Baik, kita lanjutkan lagi, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya Bapak Rustam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mulia, para guru-guru saya, Pak Kiai Jujun, Pak Kiai Haris Kam, termasuk Bapak Ustadz Agung Zulhak. Nama saya Rustam, tinggal kira-kira sudah 30-an tahun di Perumahan Citerep ini, ya pasnya di masih lingkungannya Indosemen ya Pak. Sesuai dengan tema Damai Indonesia ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman. Tadi kalau nggak salah sudah pernah juga diutarakan oleh Bapak Ustadz Agung. Saya pribadi atau saya beserta keluarga Pak Kiai ya, berbagai apa yang kita peroleh ilmu ataupun pendapat ataupun yang mengenai kebaikan ataupun Al-Quran itu sendiri sebagai masyarakat biasa ataupun awam ya Pak Kiai ya. Bisa langsung ke pertanyaannya, Bapak mohon maaf waktunya sangat terbatas. Banyak kita terlalu diputus asakan dengan berbagai pertimbangan seperti ini. Aduh kalau cuma kita belajar baca aja, seperti apa nantinya ya, sedangkan para guru-guru, para kiai, para alim ulama mengharuskan kita memperdalam lagi ilmunya. Lantas beberapa tahun yang lalu kita sudah menuntut ilmu, talabul ilmunya mengenai pemperdalam Al-Quran kita belum nyampe apa yang tadi diutarakan, bahkan bisa sampai lebih tadaburi lagi. Ya mungkin arahnya seperti itu aja Pak Kiai, Pak Ustadz.
mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini bisa membantu masyarakat awam, jamaah yang istilahnya masih ada di level-level bawah untuk kita bisa tetap mendaburinya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rustam. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan berikut. Nanti akan dijawab oleh Haba Jujun selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.